Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rawan Akbari dengan NIM 33322100053 ingin menjelaskan tentang materi kelima dari mata kuliah Sistem Komunikasi Optik. Nah, yang dimana saya akan menjelaskan tentang kromatik dan dispersi pada bahan waveguide. Yang dimana dispersi kromatik ini merupakan jenis dispersi yang disebabkan oleh perbedaan kecepatan rambat cahaya berdasarkan panjang gelombangnya. Nah, yang dimana saat melewati bahan waveguide. Pada serat optik ini mengakibatkan pelebaran pulsa cahaya dikarenakan komponen cahaya dengan panjang gelombang berbeda mengalami penundaan waktu yang berbeda juga, di mana akibatnya sinyal menjadi kabur dan sulit dibedakan, terutama dalam transmisi data jarak jauh. Lalu di sini ada kromatik dalam perhitungan dispersi, yang dimana dispersi kromatik ini terjadi dikarenakan indeks bias medium berubah seiring panjang gelombang cahaya, yang mengakibatkan perbedaan kecepatan untuk setiap panjang gelombang. Nah, berikut ini rumus kromatik dalam perhitungan dispersi. Nah, di mana D ini merupakan dispersi kromatik. Rumus dari dispersi kromatik, N lambda ini merupakan indeks bias sebagai fungsi dari panjang gelombang. Sedangkan C ini merupakan kecepatan cahaya dan minus lambda ini adalah panjang gelombangnya. Nah, lalu pada serat optik ini, dispersi kromatik dapat menyebabkan pelebaran pulsa cahaya yang memengaruhi transmisi data berkecepatan tinggi. Terus selanjutnya ada bahan, yaitu bahan dari waveguide dan dispersi. Mana ada pengaruh material waveguide ini dapat memiliki indeks bias yang berbeda-beda tergantung panjang gelombangnya, yang dimana mempengaruhi seberapa cepat sinyal dapat merambat. Kalau ada dispersi materialnya, pada dispersi ini terjadi dikarenakan perubahan indeks bias bahan waveguide terhadap panjang gelombang. Lalu ada dispersi pandu gelombang, di mana perbedaannya itu pada kecepatan fase antara mode-mode ini. Mode-modenya ini berbeda yang dapat merambat dalam waveguide, dan dia juga menyebabkan dispersi. Lalu selanjutnya ada dispersi intermodal atau strukturnya, yang dimana dispersi intermodal ini merupakan variasi waktu kedatangan antar mode pada waveguide multimode, di mana mode-mode ini dapat merambat dengan kecepatan yang berbeda. Nah, contohnya itu pada serat optik multimode, beberapa mode cahaya dapat lebih awal gitu, atau bisa juga terlambat datangnya di ujung serat, yang dimana dia dapat menyebabkan sinyalnya itu melebar. Nah, nanti ilustrasinya itu ada di grafik diagram. Ya, selanjutnya ada polarization mode dispersi atau PMD, yang dimana dispersi mode polarisasi ini terjadi ketika dua mode polarisasi ortogonal dalam serat optik merambat dengan kecepatan yang sedikit berbeda akibat ketidaksempurnaan serat. Nah, efek dari PMD ini apa? Efeknya itu perbedaan waktu kedatangan antara mode polarisasi menyebabkan distorsi sinyal, terutama pada sistem dengan kecepatan data tinggi. Nah, ini untuk rumusnya, yang delta T PMD ini merupakan deviasi waktu akibat PMD atau polarization mode dispersi. Nah, untuk T ini adalah merupakan nilai rata-rata perbedaan waktu kedatangan antara dua mode polarisasi. Selanjutnya, pengaruh dispersi terhadap kinerja SKSO atau sistem komunikasi dan serat optik. Nah, pengaruh dispersi ini menyebabkan pulsanya itu melebar dan sinyal itu yang dikirim itu bisa tabrakan atau tumbang tindih dengan sinyal selanjutnya, yang dimana ini menyebabkan akurasi transmisi datanya itu kurang. Nah, untuk solusinya itu ada teknologi bernama Dispersion Compensation Fiber atau DCF. Nah, ini teknologinya ini digunakan untuk mengatasi masalah ini. Nah, ini tadi grafik yang ditunjukkan, yang dimana yang untuk warna biru ini dia merupakan sinyal asli atau pulsa aslinya yang tanpa dispersi. Nah, lalu ada dispersi kromatik. Nah, dia semakin melebar. Lalu ada yang dispersi intermodal. Nah, dia juga semakin melebar seperti yang disebutkan tadi. Nah, untuk kesimpulannya ini, dispersi kromatik dan intermodal ini dapat mempengaruhi performa transmisi sinyal pada waveguide dan serat optik. Nah, sedangkan untuk polarization mode itu memberikan kontribusi pada distorsi sinyal dalam sistem berkecepatan tinggi. Nah, untuk simulasi yang menunjukkan pentingnya mitigasi dispersi untuk menjaga
kinerja SKSO yang optimal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.